Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk Pak Donanta dan juga teman-teman dari kelas teknologi Nano. Sebelumnya perkenalkan, kami dari Forum Grup 4 akan memaparkan presentasi kami mengenai karakterisasi transmission elektron mikroskopi yang digunakan pada nanopartikel. Boleh next. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Boleh next. Yang pertama, perkenalkan kembali, nama saya Putami Fatmi Putri. Di sini akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penggunaan mikroskop TEM. Sebelumnya, untuk mikroskop TEM itu sendiri sudah menjadi alat fundamental untuk penelitian dan studi dan telah banyak digunakan. Awalnya, sejarahnya itu berasal dari seorang ahli bernama Zacharias Janssen, di mana beliau ini menarik sebuah teleskop untuk bisa menghasilkan pembesaran yang lebih panjang. Berarti di sini ia ingin menghasilkan suatu hasilnya itu lebih detail, lebih bagus, dan tentunya lebih clear lagi. Dan di sini akhirnya terwujudlah yang namanya TEM atau Transmission Electron Microscopy yang di keunggulannya itu bisa menghasilkan gambar, pola difraksi, dan analisis spektroskopis dari partikel yang diteliti. Nah, untuk pengaplikasian di nanopartikel itu sendiri, kita bisa mengamati bagaimana struktur kristalnya, lalu batas butir di nanonya, dan perubahan fase materialnya bagaimana, sehingga penggunaan TEM ini banyak digunakan untuk mengkarakterisasi apakah partikel tersebut berukuran nano atau tidak. Boleh di next. Berikut merupakan paparan dari sinyal TEM yang umum, di mana di sini kalau kita menggunakan transmission electron microscopy itu ada beberapa pantulan elektron yang terjadi, mulai dari backstated elektron, ada secondary electrons, ada penggunaan sinar X-ray juga, sampai ada direct beam dan sebagainya yang bisa tertera di layar tersebut. Untuk konteks material nano itu sendiri, TEM dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana partikel distribusi ukuran itu bisa tercapai dan juga dapat digunakan dan dikolaborasikan dengan teknologi dispersif atau EDS supaya kita bisa tahu partikel itu tersusun atas komposisi kimia apa saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, mungkin akan saya lanjutkan saja ke materi selanjutnya, yaitu mengenai aplikasi dari transmission electron microscope kepada karakterisasi dari nanomaterial gitu ya. Di sini sudah saya paparkan aplikasi pertamanya, yaitu mengenai characterizations of nanomaterial di bidang kesehatan gitu ya. Jadi di bidang kesehatan itu ada berbagai macam fungsinya, tapi di sini saya paparkan dua. Itu fungsinya yang pertama itu eh, TEM sendiri itu bisa dipakai untuk mempelajari efek nanokomposite terhadap biological system dari manusia gitu ya. Jadi contohnya itu ada pada pengujian nanofactor. Nanofactor itu apa? Nanofactor itu sebenarnya eh, bagian gitu ya, atau aplikasinya itu biasanya ada di obat atau di vaksin gitu ya. Nah, itu dilaksanakan secara in vitro pada sebuah culture cells gitu ya. Sel yang sudah mengalami kulturisasi gitu ya. Aspek yang diukur itu apa? Yaitu tingkatan safety-nya gitu ya. Bagaimana cara mengukur tingkatan safety itu tidak hanya dengan mempertimbangkan jumlah sel yang mati sebagai respon dari interaksinya dengan nanofaktor, namun juga dengan mengukur nilai tekanan dan kerusakan yang sekiranya berpotensi untuk muncul atau ditimbulkan pada skala waktu yang berbeda gitu ya. Nah, untuk fungsi yang kedua itu TEM sendiri atau transmission electron microscope juga itu bisa digunakan sebagai means untuk mempelajari ultrastructural studies gitu ya. Jadi bagaimana cara kerjanya itu, jadi TEM itu memainkan peran penting gitu ya dalam melacak informasi mengenai lokalisasi dan dinamika nanopartikel di dalam sel dan jaringan gitu ya, memberikan informasi penting itu untuk kita bagaimana caranya untuk mengadministrasi pemberian nanofaktor itu secara efektif gitu dalam itu. Ya, mungkin bisa dilanjutkan. Terima kasih. Yang kedua sendiri, sebelum perkenalkan, nama saya Elvi Septiana Ratuarum, NPM 2006575133. Yang aplikasi untuk yang kedua sebenarnya lebih mendetail dari aplikasi yang pertama, masih di sekitar bidang kesehatan. Jadi ini saya ambil dari salah satu jurnal penelitian yang karakterisasi dari penelitian itu menggunakan TEM. Nah, di sini karakterisasinya dari nanopartikel perak sebagai antibakteri penyebab luka infeksi. Dari hasil jurnal penelitiannya sendiri, TEM ini digunakan untuk menentukan ukuran nanopartikel peraknya yang bisa digunakan sebagai fungsi terkait, yaitu antibakteri penyebab luka infeksi, lalu juga bisa mengetahui difraksi nanopartikel atau struktur dari partikel kristalnya gitu. Yang pertama, dari hasil karakterisasi TEM ini,
Di situ ditemukan atau diketahui ukuran diameter dari nanopartikel peraknya dari gambar morfologi nanopartikel perak tersebut. Nah, diameternya itu diketahui 7,36 nanometer. Lalu yang kedua, dengan TEM itu juga bisa dilihat nanopartikel perak yang terbentuk itu strukturnya 5-centered cubic gitu, sesuai dengan data difraksinya. Nah, gambar di samping ini bukan dari gambar penelitiannya, tapi hanya ilustrasi aja. Mungkin bisa di next. Selanjutnya adalah aplikasi ketiga mengenai karakterisasi pada nanokomposit. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nuah Sabdo. Yang pertama, untuk analisis distribusi, karena TEM itu memiliki resolusi tinggi, TEM itu memungkinkan untuk mengamati susunan nanopartikel dalam nanokomposit dan menilai keseragaman distribusinya. Yang kedua, dengan resolusi tersebut, TEM juga dapat mengidentifikasi aglomerat atau kelompok nanopartikel yang dapat mempengaruhi sifat dan kinerja material. Yang ketiga adalah surface mapping atau pemetaan. TEM ini dapat melakukan pemetaan atau mapping berdasarkan representasi kuantitatif dari permukaan dan rekonstruksi menjadi bentuk 3 dimensi dari nanokomposit sehingga akan mudah untuk dianalisis dan nantinya akan berpengaruh pada quality control daripada produk tersebut. Oke, boleh di next. Selanjutnya adalah kelebihan dari TEM. TEM memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya menjadi alat yang sangat berharga dalam berbagai bidang penelitian. Yang pertama ada pembesaran yang tinggi. Jadi pembesaran hingga lebih dari 1 juta kali, alhasil mendapatkan resolusi yang tinggi hingga tingkat atom. Yang kedua adalah resolusi yang tinggi. TEM memberikan informasi tentang komposisi dan kristalografi. Jadi jika memiliki resolusi yang tinggi dapat mempelajari detail sampel hingga mendekati tingkat atom. Yang ketiga adalah aplikasi yang luas. TEM memiliki berbagai macam aplikasi dan dapat dimanfaatkan termasuk dalam bidang penelitian medis, biologi, dan material. Next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Benedetto Satrio Bagaskara dengan NPM 200648470. Nah, seperti kelebihan TEM sebelumnya, karena TEM ini memiliki resolusi yang dapat dilakukan untuk pekerjaan yang multifungsi, seperti dengan jenis bahan dan sampel dengan resolusi yang cukup tinggi pula. Sehingga nanti TEM pada akhirnya dapat mempelajari sel, virus, bahkan bahan lainnya secara detail, bahkan nantinya untuk mendekati tingkat atom. Kelebihan selanjutnya karena dia memiliki resolusi yang cukup tinggi, bahkan mendekati tingkat atom, dia dapat mengkarakterisasi bahkan nanopartikel dengan resolusi yang cukup tinggi. Dengan teknik ini, TEM juga memberikan sifat-sifat unik nanopartikel seperti konduktivitas listrik, panas yang tinggi, stabilitas kimia, bahkan perilaku optik nonlinear. Next. Ya, berikutnya perkenalkan nama saya Rahmat Jati. Saya akan memaparkan terkait kekurangan dari sistem itu sendiri. Buat kekurangan yang pertama itu ada kendala ketika preparasi sampel, di mana preparasi sampel itu yang berpengaruh dari kualitas dan interpretasi material. Tapi ketika separasi, sampel ujinya memiliki ketebalan kurang dari 100 nanometer agar dapat diberlakukan oleh elektronnya. Nah, ketebalan yang nggak sesuai itu bakal bikin dispersi dan absorpsi dari elektron itu nggak sesuai dan berpengaruh ke arah interpretasi. Sehingga nantinya akan menunjukkan perubahan struktural yang tidak representatif dari material yang akan diuji. Boleh di next. Oke. Buat yang kedua itu ada dapat merusak sampel dari TEM ini. Dia kan untuk tadinya ke arah material itu akan ditembakkan elektron. Nah, elektron yang digunakan itu dengan energi yang tinggi sehingga dapat merusak radiasi dari sampelnya. Hal ini juga akan merubah struktur sampel. Buat pencegahannya agar tidak terjadi kerusakan ini harus dilakukan dengan imaging dosis yang rendah sehingga tidak merusak sampelnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, Nirvana Mahardi. Di sini salah satu kekurangan TEM yang lainnya juga merupakan salah satunya adalah biaya yang mahal akibat dari kedua kekurangan di atas.
selain daripada biaya preparasi yang mahal, juga biaya instrumen dan pemeliharaan yang mahal, termasuk dari penggantian komponen-komponen kritis dan perangkat lunak yang sekiranya diperlukan buat menjaga performance dari TEM ini. Kemudian untuk TEM sendiri juga memerlukan tegangan tinggi dan tidak dapat sembarang dilakukan dan perlu keahlian khusus, sehingga ada kecenderungan untuk investasi waktu dan upaya yang lebih untuk pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk menggunakan alat TEM ini, sehingga potensi TEM ini dapat digunakan secara maksimal untuk mikrostruktur. Next slide. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan. Perkenalkan, nama saya Rifki Aditya Rahanda dengan NPM 2006484160. Di sini mungkin akan memberi kesimpulan. Jadi untuk TEM ini telah menjadi alat yang sangat berharga dalam berbagai bidang, terutama dalam konteks material nano. Dan dari TEM ini mungkin kekurangan yang dilihat itu meliputi ketebalan tipis yang diperlukan untuk sampel agar dapat menjadi transparan terhadap elektron, dan yang dapat membuat proses analisis TEM ini menjadi relatif lebih lambat dengan output sampel yang rendah. Selain itu, proses persiapan sampel juga dapat mengubah struktur sampel, dan penggunaan elektron energi tinggi dalam TEM dapat menyebabkan kerusakan radiasi pada sampel. Tetapi TEM tetap menjadi alat yang sangat umum dan penting dalam penelitian struktur dan sifat material. Dengan menggunakan TEM, peneliti dapat mengamati secara detail struktur kristal, batas butir, dan perubahan fase material pada skala nanometer. Memungkinkan juga pemahaman yang lebih baik tentang sifat-sifat baru atau unik yang mungkin muncul dalam material nano tersebut, seperti efek kuantum dan sifat permukaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.